Oke, balik lagi di Opini Amatir bersama Mamat dan Atir, the one and only. Oke, halo guys. Halo guys, Tir, ini kita kayaknya Iya, udah telat nih. eh Apa namanya? Udah di pertengahan hmm, sesi Piala Dunia. Hingga sekarang per 18 besar sudah mulai keluar hasilnya. Dan sudah memasuki bener. perempat final. Jadi kalau kita lihat kayak kemarin, em, sisa pertandingan Maroko Spanyol sama Portugal Swiss, Tir. Mungkin apa aja nih Mm-mm. yang lu mau bahas nih? Apa apa di 16 besar nih ada apa aja nih kemarin kalau lu lihat dari 16 besar kemarin? Yang pasti 16 besar tim-tim yang lolos dari grup ya. Itu Dong. apakah hasilnya itu sesuai dengan prediksi lu kah semuanya? Karena Oh, ka- jelas. Jelas. karena eh kalau kita lihat ya hasilnya sih ideal banget sih Tir. Kayak contoh Ya nih. kalau bisa dibilang, tapi nggak juga sih. Maksudnya kayak Jerman, Belgia itu kan nggak Oh, masuk. Terus yang masuk kayak Australia, Maroko itu kan yang di luar ekspektasi kita ya kan. Nah, ah, kita nggak tahu nih ternyata kayak Belgia terus siapa Jerman nih ada apa nih dengan mereka kan gitu. benar 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 benar. Nah ternyata kita nggak tahu kayak kayak tim-tim Maroko Australia apakah itu menang secara taktik atau beruntung kan gitu. Benar Tir. Karena kalau Hmm. Belgia ini bisa menjadi salah satu negara yang sangat mengagetkan bahwa mereka tuh tidak lolos ya gitu. Karena kalau dilihat Iya, materi pemainnya itu siapa aja Tir yang lo tahu Tir? Gue kenal beberapa yang jago-jago doang Tir. Kayak yang gue tahu ya kayak Courtois tuh, kayak De siapa? Bruyne. Ya si badan Sebenarnya badan kuli siapa tuh badan kuli Lu- Lukaku. Lukaku. Ya kayak gitu Ya kalau banyak. dari pemain mah sebenarnya itu dia itu kan ranking FIFA nomor 2. Nah itu dia Ya nomor dong. 2 Tir. Nggak lolos. Iya makanya. Berarti kan secara nggak langsung difavoritkan untuk juara lah ya. Bener. Ya tiga besar lah bisa dibilang. Cuman Iya. puncaknya itu sebenarnya itu di pas Euro kemarin. Kenapa tuh Tir? Itu s- menurut gue tuh skuadnya udah emas lah ya karena dari segi umur kan juga udah apa udah peak lah tuh. Udah teratas. Ya prime time prime time. Iya udah prime time banget tuh dari si De Bruyne segala macam. Cuman gue nggak tahu kalau gue ngeliat dari squad yang ada yang kurang tuh sebenarnya cuma Serius loh. backnya doang. Iya, karena Buk- Bukannya back dia ya punya Vertonghen, Van Jan Vertonghen. iya, Vertonghen aja umurnya udah berapa? Iya Udah sih. 35 tahun. Coba deh kalau Euro at least Euro kemarin dia juara. Euro kan berarti ya udah tua juga 34 Oh iya sih, tahun lalu benar-benar. kan. Terus kayak Toby Alder Toby si apa Toby Alderweireld itulah udah Ah, tua juga. iya sih. Udah tiga Eh, puluh tiga tahun. tapi emang mereka ini udah nggak bermain di klub-klub papan atas lagi sih ya. Kayak Jan Udah Vertonghen enggak aja di mainnya di Anderlecht. Anderlecht. Terus Anderlecht. si Toby main Di pulang Royal kampung. Kalau mana? Royal Antwerp FC. Ah, iya, iya. Ya boleh lah dia bekas pemain Tottenham ya kan segala macam. Cuman kan ya kembali lagi di umur segala macam. Terus kayak belum ada penggantinya gitu loh. Iya sih. Belum ada penggantinya. Terus kayak kemarin pas Euro ada Denayer yang udah cukup lah, udah cukup bagus. Cuman nggak tahu kenapa nggak dipanggil, mungkin cedera kali ya. Iya, 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 iya. Kalau gue sih dari back. Bener sih. Karena mengingat depannya udah cukup memumpuni ya. Sebenarnya ada Lukaku, ada Eden Hazard, ada De Bruyne, Alex De Witsel gitu. Bruyne. Cuma bener kata lu sih backnya ini.
Backnya ya, Back masalah. benar. Kiper nggak ada masalah sama sekali ya kan. Ada Courtois. Tuh, Ya, benar-benar benar. gitu sih. Cuman pelatihnya nih langsung mundurkan diri, Mas. Kenapa Tir? Malu? Ya, dengan skuad yang oke gitu, cuman lu nggak lolos grup. Ya, malu kayaknya. Aja. Ya akhirnya dia mundurkan diri. Iya. Malu dia. Benar-benar benar-benar. Tapi Terus asistennya juga si Thierry Henry lagi. oh iya. Oh iya benar juga Thierry Hmm. Henry malu juga dia dong. Malu lah. Tapi lucu ya kenapa dia nggak jadi asisten negara Prancis ya? Iya, ngapain ya? Kayak dia nggak temenan sama Didier Deschamps. Bisa jadi, bisa jadi. Oke, Tir, lanjut, Tir. Anggaplah Nah, kita ngambil kesimpulan ya dari Belgia ini adalah Belgia emang sudah saatnya apa bahasanya regenerasi ya. iya, Ya begitulah, memunculkan bibit-bibit baru lagi gitu karena bisa dibilang kayak Eden Hazard, kayak De Bruyne masa bagus sendirian kan mereka nggak butuhnya banyak gitu. Masa cuma satu dua orang doang kayak gitu yang bagus, sisanya jadi beban, benar-benar benar. Jadi emang dia beban, kurang ini ya, kurang eh, eh, uang lengkap lah. regenerasi gitu, kurang lengkap. Iya. Oke, nah sekarang masuk nih Tir, kita ke eh, apa ke 16 besar. Menurut lu hasil-hasil Hmm. kemarin itu sesuai nggak? Misalkan contoh kayak Belanda nih 3-1, Argentina 2-1 lawan Australia. Ada yang di sini semua sesuai dengan ekspektasi lu apa enggak? Oh jelas enggak. Karena dari babak grup aja itu udah ini ya, udah di luar prediksi kayak Jepang menangin lawan Jerman segala macam. Tapi yang unik di sini dari pertandingan Belanda Belanda apa? Amerika, 16 besar tuh Amerika. Di sini yang unik pemain Belanda tuh Gakpo ya. Gakpo. Gakpo. Itu Bagus itu tuh. pemain yang bagus, bagus. Pemain yang mau dibeli ini apa? MU. Cuman nggak tahu dia jadi apa nggak tahu. Ya, elah, jangan deh. Ternyata ternyata kan gacor tuh di Piala Dunia kan. Mungkin agak sedikit nyesel tuh jadi beli Iya, atau iya, enggak iya. tuh. Karena Itu, di sini lagi USA masih lolos, iya, ya kan? iya benar-benar, Ya kalau dari 16 besar sih sangat tidak terbaca. benar-benar. Tapi dari negara ya, Belanda Hmm. sih, Amerika sih emang bukan di posisi yang diunggulkan ya. Belanda pasti emang lolos sih harusnya ya. Tapi Iya, itu eh, kan dia segrup sama si ini kan apa Inggris, Inggris USA ya ternyata juara duanya kan Amerika. menurut lu gimana nih Ter soal pertandingan ini nanti malam Maroko Spanyol? Nah, Maroko lagi nih. Maroko kan salah satu tim yang inilah ya kita nggak tahu siapa pemainnya. Benar Iya, nggak Mas? gua taunya Mustafa Yang lo tahu Haji. siapa Maroko? Mustafa Haji itu tahun tahun 98 Mustafa. kali. Itu apa tuh travel umroh atau Bukan Ter, Mustafa Haji nama pemainnya. bukan? Tahun Oh, nama pemain World Mustafa Cup Haji. 98 tuh gue inget. Waduh, lama banget tuh bukan era gua, Mas. Ah, Kalau sekarang tahu. siapa sekarang? Sekarang kagak ada yang gue tahu Tir, Maroko siapa Tir? Pasti lo tahu nih, Ashraf Hakimi. Nggak tahu. Hah? Gue gua taunya Hakim Ziyech? nggak tahu, Hakim Ziyech tahu dong. nggak tahu, Hah? nggak tahu gue. Itu klub El mana Tir Nesri? emang? Siapa itu klub mana itu?
Ya kalau Ashraf Hakimi mah dari PSG, Ah, El iya, iya, Nesri, iya. Shakila, Hakim Ziyech mah Chelsea, masa lo nggak tahu? Oh, Hakim Ziyech tahu gua. Dia yang oh Mm-mm. itu Maroko. Maroko, tapi Oh, apa sebenarnya dia bisa masuk Belanda, cuman dia lebih milih Maroko. kenapa Tir? Masuk milih Maroko. Kesempatannya lebih gede masuk timnas. Ya, jadi jadi Subasanya mungkin kalau di Maroko kan. Kalau di Belanda kan banyak banyak Iya yang sih. jago-jago. Iya sih, bener sih. Heeh. Terus pokoknya banyak sih pemain-pemain yang di Eropa gitu. Amrabat main di Villarreal cukup banyak. Mazrui back kiri, back kanan jadiin kiri, apa main di Bayern Munchen. Banyak sebenarnya Mas. Makanya kalau gue bilang sih pantas lah masuk 16 besar. Oke, kalau menurut lu pantas, pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira mampu nggak dia melawan Spanyol? Apakah dia mampu menjungkalkan Spanyol malahan? Bisa jadi Mas. Malah bisa dibilang sih eh 50-50 ya. Kita lihat kemarin Spanyol apa kalah ya lawan apa? Kalah lawan ini Lawan apa sih? Korea, Korea. Korea. Cuman kan Salah, tim salah. pelat. Kalah lawan Jepang. Ah ya benar Jepang. Ya, yang Tapi yang kan yang golnya itu lewat garis. iya benar. Tapi kan apa tim pelapis Spanyolnya kan. Iya, itu karena dia udah auto lolos kan sebenarnya ya. Iya, atau lolos. Udah menang 2 kali Udah soalnya dia pasti emang. juara grup. Iya, jadi dia santai. Ya kalau dari skuad Spanyol sama Maroko sebenarnya beda tipis ya. Kalau prediksi skor lo kira-kira berapa tuh Mas? Ini dia yang gue tunggu-tunggu. Prediksi skor ya, kalau menurut gua kayaknya ya 3-1 Spanyol. Berapa tuh? Maksudnya Kak, lu tahu sendiri kan Alvaro Morata ibaratnya ya mainnya tuh angin-anginan. angin-anginan, betul. Betul. eh, terus dari segi apa finishing juga ya nggak begitu bagus sih. Betul. Sebenarnya kalau gua pribadi ya ngelihat Spanyol itu permainannya sebenarnya yang yang gue lihat itu dia kolektif banget ya sebenarnya. Dia tuh kayak udah main udah lama Hmm. gitu. Gue ngelihatnya ya gitu. Karena itu menjadi salah satu kunci sih gitu. Apalagi pas kemarin dia itu ngebantai siapa gitu 7-0 ya. Gue lupa tuh. Waktu Costa Rica, Costa Rica ya 7-0 itu ya. Costa Wah, Rica. iya itu nggak tahu sih. Mm-mm. Gua ngeliatnya Iya. bagus bagus banget sih. Nah, kenapa kekalahan Jepang gak gue hitung? Karena gue ngelihatnya dia kayak udah nggak serius, dia kayak udah jaga-jaga stamina lah, jaga udah ya udahlah main santai aja lah gitu. Makanya gue akan memperkirakan dia akan habis-habisan nih ketika lawannya Maroko gitu. Itu satu. Kedua, terkait apa namanya ujung tombak yang angin-anginan dan kurang reliable ya sejak zamannya David Villa eh, Hmm. menurut gue emang sejak zamannya David Villa dan Fernando Torres emang ujung tombaknya Spanyol tuh emang kurang bisa diandalkan gitu angin-anginan banget. Alvaro Morata juga itu kebetulan aja sih dia tuh kayak Inzaghi KW sih gitu hoki gitu loh golnya gitu. Nah tapi Iya benar. jangan lupa men tengahnya itu menurut gue menjadi tingkat apa menjadi kunci sukses Spanyol karena gaya permainannya dia yang tiki taka, total football yang penguasaan bola dominan kayak gitu dan ada Gavi di sana, Pedri di sana yang jadi jenderal lapangan menurut gua ada Sergio Sergio Busquets juga di sana dan menurut gua kalau lu perhatikan ya sebagian besar itu gol itu emang dari pemain-pemain tengah sih. Gavi, Iya, jadi emang benar. kalau kita
flashback ke cara bermain Barcelona berhubung pelatihnya Spanyol ini kan Luis Enrique ya. Mereka itu kan Iya, emang demen banget bermain ala tiki taka dan memainkan fungsi false nine. False nine tuh di iya, mana position. menarik pemain belakang itu ikut ketarik ketika penyerangnya itu mundur. Jadi pemain tengahnya bisa maju gitu. Jadi kayak kalau emang diperhatikan ya emang golnya ini emang sebagian besar sih emang dari pemain tengah sih. Dan gue berharap dan gue memprediksi kayaknya ya 3-1 untuk Maroko gitu. Kalau Tiga menurut satu lo ya. ya 3-1. Kalau menurut lo gimana, Tir? Gua sih menurut gue nih pertandingan bakal seri ya, karena udah pasti dengan tim yang bermain dengan position, Maroko pasti defense Ya, parkir bus. besar-besaran ya, Nah, parkir bus lah bisa dibilang. dan Dan itu ya ya itu habis, artinya dia akan ini ya Catenaccio atau mengandalkan counter attack ya berarti ya. iya karena eh, di pemain Maroko ya ada Achraf Hakimi yang speednya itu kalau di FIFA ya itu pace-nya gila ya kan, gimana eh, pasti counter attack tuh jadi andalan. Apalagi Achraf Hakimi juga mempunyai finishing walaupun dia back ya, finishing cukup bagus, cukup bisa golin lah dan umpan-umpannya juga oke. Dengan dibantu dengan Hakim Ziyech. Nah, cuman parkir bus nih yang jadi masalah selama ini dengan tim-tim yang bermain dengan position. Itu kan yang terjadi di mana di Barcelona kan, Ya, setuju, kebanyakan setuju. gol-golnya itu ya dari counter attack. Nah, di sini ya makanya gue bisa bilang di sini pasti golnya sedikit, di juga extra time dan sampai penalti itu bisa jadi sih kayak gitu. Bisa jadi. Kayak Jepang Kroasia kemarin. Skor lu berapa, Tir, berarti kalau prediksi? Ya satu sama lah, 1-1 dan berakhir dengan penalti, maksud lu gitu? penalti dan berakhir dan penalti dan yang menang adalah Spanyol lagi-lagi. Ujung lagi-lagi Spanyol. Bener sih, Tir, bener. Kalau lu ngomong parkir bus ya, tiba-tiba tuh gue keinget emang Hmm, masa lalu sih. Misalkan zamannya Barcelona kalah sama Inter yang Inter parkir bus, terus iya. kita ingat juga misalkan Tapi dulu maaf, dulu Inter parkir bus bukan karena ini loh, bukan karena gimana-gimana, karena ya dia bermain kar- yang 10 orang di ya menit-menit awal. ya benar benar benar. Tapi kalau lu inget juga Chelsea Barcelona kan kalahnya gara-gara parkir bus juga. Gol gol Fernando Iya Torres inget benar. ya lo? Itu. Tapi emang Champion nih. champion. Nah, jadi ya kalau emang diinget-inget ya gitu. Gue jadi berpikir gitu, connecting the dot, itulah kenapa Guardiola tuh udah nggak tiki taka lagi, men. Maksudnya tiki takanya Iya. tuh nggak seheboh dulu. Dulu kan kayak penguasaan bola, wah bola-bola lambat, pendek-pendek, tapi maju gitu. Kalau ini kayak udah nggak Mm-mm. begitu lagi gitu, karena terbukti ketika Pep Guardiola di Bayern Munchen, dia kan kalah kan sama siapa sih? Madrid ya? Sama Banyak. Madrid kan? Ya, Pep apa namanya Mm-mm. Barcelona gara-gara gara-gara apa waktu itu? Ya gara-gara tiki takanya nggak udah nggak bekerja dengan baik gitu. Iya. Karena salah Ya satu sebenarnya ibaratnya dia mengajarin tiki taka, cuman kan yang lebih ngerti mungkin Xavi sama Iniesta. Kan belum tentu dia eh ngajarin kayak Xabi Alonso waktu di Bayern Munchen, benar-benar apakah benar bisa kayak kayak Xavi Iniesta kayak gitu sih. benar-benar. Karena benar apa yang lu bilang, Tir. Karena gue menyadari banget tiki taka itu resep pentingnya itu adalah gelandang kalau di FIFA atau eFootball tuh C, CM sama DM-nya tuh harus bagus. Yang tiga tengahnya Iya. itu yang harus bagus. Kalau dulu kan ada trio Lestari tuh, ada Iniesta, Xavi, sama Sergio Busquets. Iya. Kalau udah Iya. megang bola nggak pernah bisa lepas itu, Tir. Mau orangnya di body kayak gimana Iya juga, benar. bener gak?
Kalau lepas Bener. rusaklah tiki-takanya gitu. Iya. Bener-bener. Nah, eh itu gue ngelihat opini opini lu sebagai orang amatir itu amat sangat valid, Tir. Kenapa? Karena Hmm. di Spanyol itu udah nggak ada lagi yang namanya eh siapa namanya Xavi, Tiki taka. Iniesta, Tiki Taka Oh masih iya. kalau gua lihat, Tir. Tapi penerusnya kan kayak Gavi, Pedri, Sergio Busquets. Jauh. Tapi ya itu dia, Tir. Kualitasnya tuh kayak masih belum selevel mereka gitu, Tir. Benar. Bener. Apalagi Berarti kalau dilihat dari permainan Gavi ya. Kalau lo perhatiin misalkan Iniesta bawa bola, Xavi bawa bola itu tenang banget ya. Kayak ya, kaki tuh nempel. Tapi bener. kalau lo ngelihat Pedri mungkin mendekati lah Pedri ya. Pedri Ya, mungkin emang itu udah bawaan bawaan lahir lah itu bakat heeh. kalau dribbling bola. Cuma kalau kayak Gavi, gue ngelihatnya seradak seruduk banget gitu kayak pas dapat bola tuh langsung pengennya lari aja. Itu Iya. beda karakter banget sih sama Xavi Iniesta. Bener. Mungkin kalau dibilang the next Iniesta kayaknya wah jauh banget. Masih jauh ya Dan gitu. ada jauh dan ada yang pengen gue sampaikan kayak si pelatih Spanyol Luis Enrique. Sebenarnya banyak juga yang dibikin kontroversial sama dia kayak misalkan dulu pas Euro kan kebanyakan pemain Barcelona yang dibawa Bener. segala macam. Dan Dan sekarang juga terbukti kayak sekarang masih misalkan masih gitu, Tir. Masih dibawa. iya masih Sebagian besar kan iya pada ngomel tuh, pada komen. iya dan yang gue nggak tahu kenapa waktu itu yang kemarin nih yang Qatar Jose Gaya bek kirinya Valencia tiba-tiba dikeluarin terus dimasukin si Balde itu yang mana pemain Barcelona dan belum ada caps di Spanyol sama sekali Waduh. itu Ya, itu ya. Oke lah, kalau gitu, Tir. Jadi seri penalti hmm. satu sama ya, Tir. Kalau gue 3-1, Tir. Betul Oke, lanjut, Tir. 3-1 ya Kita lanjut ke Portugal Swiss. Ah, ini dia Portugal wah Swiss. Besok nih, kalau ini pertandingannya ini besok. jam 2 Oh, jam 2 ntar malam. iya Ah, ya udahlah pas lah. Besok masih bisa kita bahas ini, Tir, hasilnya. Ayo, Tir. Kalau menurut lu gimana, Tir, nih Portugal Swiss nih? Sejujurnya, Tir, gua nggak tahu Swiss itu kecuali eh Saka Saka siapa sih itu namanya, gue lupa. ya Ya itulah, Granit Xhaka Granit Saka. Iya, sama satu lagi tuh yang pendek mm-mm. pendek jago tuh, Shaqiri Sakiri. Udah itu dua Shaqiri orang doa itu. Sisanya kagak iya tahu gua. benar sama sih sebenarnya gue juga cuma yang terhal yang gue yang gue tahu juga kipernya tuh ada satu lagi itu pas Euro sih jago banget tuh yang Sommer Itu bukannya di adalah itu digadang-gadang sebagai kiper terbaik dunia saat ini ya? ya kayaknya belum bisa ya karena dia masih main di klub nggak gede-gede banget belum bisa sih Oh, iya. Bener. Coba gua tapi lihat yang gimana. yang kenapa yang gue bingung kenapa Swiss gitu yang lolos gitu menurut lo pantas nggak nih Swiss di 16 besar Nah, ini dia nih, Tir. Kalau ngelihat pertandingan terakhirnya ya, gua ngelihat Swiss itu terakhir tuh ngelawan Serbia. nah Nah, dia Serbia seru sih itu itu, waduh, gua ngelihat Serbia itu udah kayak kayak Atletico, men, mainnya gerada geruduk, tendang sana tendang sini, asal banget. Kalau gue lihat ya gitu. Mm-mm. Apa Atletico kan gitu kan, kagak ada skill, mainnya hajar badan, seradak seruduk, kasar banget ya gitu. Dan ini dia menang tipis nih 3-2, tapi masih bisa Iya. mengatasi Serbia. Padahal Serbia itu ya bisa dibilang ya lumayan juga lah gitu, nggak terlalu difavoritkan, tapi juga gua bahkan ya ini gua kaget sebenarnya dengan hasilnya. Gua mengira Serbia yang akan lolos gitu, malah Swiss yang Iya, lolos. karena difavoritkan juga Serbia.
yang lolos pas Iya, pas kualifikasi kan juga VRB yang paling gacor. iya. Nah, ini Swiss nih, artinya kan Swiss bukan sembarang negara ini permainan sepak bolanya gitu. Jangan-jangan ya Mm-mm. dia bisa bisa melakukan suatu apa ya namanya, suatu Gebrakan. gebrakan yang baru gitu. Nah, kalau gue lihat nih ya, dia itu menang 2 kali, Tir. Lawan Kamerun Iya, sama lawan Serbia gitu. iya. Gue memprediksi dia bakal kalah kan gitu. Nggak taunya kagak juga, dia masih bisa ini, masih bisa survive gitu. Nah, menurut lu gimana nih, Tir? Karena Iya. kita tahu Portugal ini kan salah satu klub secara personal yang lu favoritin, Tir. Iya dong, Nuno Gomez. Hah, udah nggak ada, Tir. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Gimana menurut lu, Tir? Nah, kalau dilihat dari dua pertandingan kemenangannya ya pas lawan Kamerun, itu Hah, terbilang unik sih, Mas. kenapa tuh? Dia itu cuma menang 1-0. Tapi Eh, kalau ngelihat yang golin itu adalah Embolo. siapa itu Embolo? Lawan siapa? Waktu Iya, lawan siapa itu? masa sih ada pemain pas Kamerun, Kamerun. Oh, terus terus. Masa sih ada pemain Swiss yang namanya Embolo? Kan nggak ada kan? Ternyata itu dia, gue Naturalisasi bukan? nggak tahu naturalisasi atau kayaknya sih ya, gue juga nggak tahu. Mungkin dia udah tinggal lama di Swiss kali dan dan udah jadi citizen. Dan itu Embolo itu orang keturunan Kamerun. Ah, 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 Makanya ah. pas ngegolin tuh apa dia nggak ini mas, nggak ngerayain lah gitu. Oh, oh, karena dia ini ya lawan Iya, negaranya sendiri ya. Kamerun. Kamerun, benar 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 benar. Iya. Justru di grup H itu, grup G, gue lebih seneng sih sebenarnya sama Serbia ya, dimana dari klub apa pemain-pemainnya gue lebih lebih banyak tahu lah ketimbang dari Swiss. Tapi dari Ya, dua pertandingan Swiss itu dengan kemenangan 1-0 dan kemenangan 3-2, ya menurut gue sih Swiss nggak bisa dibilang remeh ya. Portugal iya. pasti bakal kesulitan sih. Tir, tahu nggak? Hmm, Selain enggak. lawan Kamerun sama Serbia, dia lawan siapa lagi coba? Brazil Nah, kalah tapi iya kalah, tapi 0-1, Tir. Tipis menangnya di, Brazil. 1-0 ya. Oh Casemiro. Iya, maksud gua artinya kan dia mampu bisa, ya lu lihatlah lawan lawan Korea dibantai 4-1 sama sama Brazil, lawan Hmm, em, lawan siapa tuh kemarin, eh lawan siapa ya? 2-0 siapa? Serbia kayak gitu. Maksud gua dia itu melawan ya negara favorit lah menurut gua ya, Brazil buat gua pribadi secara personal dia itu favorit. Benar, Tapi mampu menekan Brazil eh, dengan kemenangan cukup benar, satu benar. kosong doang gitu. Artinya kan ini negara bukan kaleng-kaleng nih, Tir. Benar. Nggak cuma bikin coklat doang ya mas. Ternyata bisa main bola loh. Bukannya coklat itu coklat Belgia ya, bukan? Beda ya. Bikin jam deh, bikin jam. Ya, bikin jam, bener, jam. Ya, bikin jam. Iya, iya, sama kotak PKS, Apa? Sama apa? kotak PKS, kotak kotak UKS, kotak UKS Enggak, itu kan logonya dong, logonya ya. salib. Gitu, Tir, gitu. Jadi Iya. gimana, Tir? Prediksi deh, prediksi. Hmm, Portugal, Portugal juga. Gua prediksi Portugal bakal bisa menang gampang kalau Rafael Leao main. Udah itu doang. Kenapa, Tir? Rafael Leo pasti main lah, emang nggak main dia?
ada satu pertandingan apa gitu dia nggak jadi starter, itu kesulitan lah Portugal. Yang dia kalah bukan? Yang Portugal Bukan, kalah bukan bukan? ada lagi. Bukan, kalau Hmm. kalah emang squad kedua. Hmm. Ya, ya, ya. Berapa skornya? I- Kalau Rafael Leo main 2-0 lah Kalau nggak main? Portugal. Kalau nggak main? Sri Sri abis itu golin di extra time. Nggak seru ya main penalti sekalian ya. Iya, iya, iya. Oke. Kalau gua ya, kalau gua Kalau lo berapa Mas? nah kalau gua memandang dengan skuad skuad si dengan track recordnya Swiss dan skuadnya dia yang apa namanya skuadnya dia yang gua nggak kenal, prediksi gua dia akan melakukan Hmm. suatu pertahanan yang amat sangat sulit gitu ya. Nah, tapi kan Hmm. dari kemarin kalau lu perhatiin Ronaldo tuh diistirahatin mulu men. Babak kedua pas mau diganti terus lah. Iya. Nah, kalau kata pelatihnya sih biar dia fit di pertandingan berikutnya gitu. Nah, prediksi gua pertandingan berikutnya itu adalah pertandingan ini Tir. Gitu. Artinya ya Ronaldo Oke. Ronaldo itu nggak akan turun sampai dia minimal 2-0 lah. 2-0 baru dia diistirahatin gitu. Jadi kan ada margin gol tuh dia aman gitu. Gua ngerasa ya Hmm. feeling gua itu 2-0 juga Tir gua. Gua 2-0 dengan apapun kondisi tanpa Rafael Leo. Tapi feeling gue Rafael Leo tuh harusnya turun ya di pertandingan penting kayak gini. Karena kalau dia sampai kalah ya udah nggak bisa lolos. Kayak gitu. Feeling gue ya, Iya feeling benar. feeling gue 2-0 Tir kalau gue. 2-0 ya. Ya, gimana Nah, kalau Tir? untuk quarter final tuh. Quarter final, ntar itulah quarter final, perempat final maksud lo. Bentar ya. Ntar itu buat bahan ini, Quarter final. perempat final. Oh iya. Benar quarter final. Iya. Kita buat Iya, bahan quarter buat final. bahan kita ini aja besok ya. Karena pas tuh kan Oke, siap. kan kita udah tahu nih hasilnya Kroasia Brazil, Belanda Argentina, Inggris Prancis. Nah, sama satu lagi nih yang kemungkinannya adalah asumsinya Spanyol sama Portugal kan. Ya, tapi kita lihat dulu hasilnya nih ntar malam Tir. Jadi ini buat bahan kita besok. Iya. Jadi guys, kalau ada yang Idealnya pengen sih itu sih. iya benar. Jadi guys, kalau ada yang mau tahu kita prediksi kita tentang quarter final, jangan lupa ikutin kita besok. Azek, Asik. Azek. Kayaknya gitu aja Tir dulu. Ya, siap. Ya, guys, jangan lupa Oke, di guys. like, komen-komen, subscribe, jangan lupa di subscribe, di share-share, ya nggak Tir? Share-share. Share-share. Mm-mm. Jadi gimana Karena Tir? Ya, karena opini opini kita tuh sangat amatir, jadi sangat terserah amatir. mau didengar atau enggak. Ya, ya kita bukan pemain sepak bola dan bukan pengamat sepak bola ya. Kita cuma penikmat doang, Tir. Benar, Jadi ya nikmat. amatir lah kita. Jadi gimana Tir? Ada Benar. pantun nggak kali ini Tir? Aduh, ditembak lagi. Brang bawa tongkat. Asik, Berangkat. berangkat. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.